Assalamualaikum, Menderita. Waalaikumsalam, Pak Riza. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, rencana kan kita mau mengadakan supervisi ya. Gitu. Nanti Bu Derita menjadi apa namanya yang diobservasi, saya mengobservasi. Itu. Jadi nanti ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi. Ya, pra-observasi itu menanyakan rencana kegiatan yang mau diajarkan gitu ya. Ini masuknya ke pra-observasi. Kemudian nanti pada saat observasi mohon izin paling saya ikut ke kelas melihat pembelajaran gitu di kelas ya. Yang ketiga yaitu pasca. Nanti setelah observasi kemudian saya tanyakan kembali nih apakah sudah sesuai atau belum seperti itu. Nah untuk di tahap pra observasi saya mau tanya dari ini ya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya bentuk tujuan pembelajarannya mereka mau Tujuan pembelajaran saya yang pertama setelah mengamati pelanggaran dimensi, khususnya adalah aspek condition, serta dirinya adalah audiens dapat membuat belajar materi ini karena yang behavior dengan tepat di yang ingin saya capai. Berikutnya yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik bernyanyi ini menggunakan condition, studi audiens dapat menyebutkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna behavior dengan cepat. Ini adalah degree. Seperti itu Pak Rizal. Pembelajaran. Kemudian yang kedua saya menanyakan area pengembangan yang ingin dicapai. Di contohnya apakah menggunakan model pembelajaran kah? Iya, saya menggunakan pembelajaran diferensiasi di mana setiap masing-masing peserta didik pastinya memiliki minat dan bakat masing-masing. Nah, di sanalah saya mengharapkan agar anak-anak lebih termotivasi, lebih aktif lagi, sesuaikan dengan minat belajar kita. Nah, untuk mengenai hal itu strategi apa nih yang kita siapkan? Strategi yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning, di mana saya membuat satu permasalahan ya Pak Rizal ya, di mana anak-anak dapat menemukan apa yang menjadi kesimpulan dari mereka itu mengenai daur hidup dan metamorfosis. Mereka mencari sendiri gitu. Nah contohnya misalnya metamorfosis lebah atau metamorfosis yang ada di lingkungan sekitar, misalnya ada yang meninggal. Nah anak ini mengamati daur hidupnya dan metamorfosis sempurnanya yang dialami oleh hewan seperti itu. Ya. Mungkin dari di tahap observasi cuma itu saja. Nanti mau izin pada saat ini saya mendampingi pas melihat pembelajaran yang akan dilaksanakan. Semoga mudah-mudahan lancar. Terima kasih banyak. Iya sama-sama. Mohon juga nanti setelah diobservasi saya minta pendapat dan saran yang Pak Rizal sehingga dapat menunjang pembelajaran saya supaya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Kalian akan
buat gimana? Aus pala. Tadi tahapan lebah apa yang pertama? Telur. Lihat telurnya udah jadi belum? Belum. Telurnya udah digunting belum? Cari telur. Nah, telur ini dilem, ditaruh di mana yang pertama kalian mau naruh? Nah, taruh di sini, dilem di sini. Telur, ibarat Dikit aja. nih. Udah lu banyak semana sampai muka lu kelem. Nih, Ibrahim. Idris. Ya, ini Coba bangun dah. Nah, tulis telurnya di mana tulisannya? Kayak gitu. Apa ini? Metamorfosis lebah. Nanti bikin daun hidupnya. Ya, ingat yang pertama apa tanya? Telur. Nah, larva, pupa. Teman-teman yang lain bekerja sama untuk membiak. Nanti presentasi. Silakan kita buat ya. Cukup nah. Iya, itu digunting sana sayang, ada gunting di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita sudah hadir, dan Bu Mari sudah terima kasih sudah hadir. Sebelumnya perkenalkan, saya bersama pengajar praktik Ibu Maheswari sebagai pengajar praktik saya, dan Ibu Rita kelas 3A, beliau yang di observasi. Jadi langsung saja ya. Silakan Pak Rizal. Nah, kemarin kita sudah bercakap-cakap di pra observasi ya, observasi, kemudian observasi itu sudah laksanakan, dan sekarang kita hadir nih pasca observasi. Jadi Bu Rita kemarin saya sudah lihat pada saat di kelas Bu Rita sedang mengajar. Nah, ini catatan yang kemarin. Jadi kemarin itu Bu Rita mengajar IPAS ya. Betul. IPAS. Nah, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat membuat bagan behavior dengan tepat. Membuat bagan metamorfosis. Metamorfosis. Ya, menggunakan teknik ABCD. Oke, yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik bernyanyi, peserta didik dapat menyebutkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dengan tepat. Betul ya? Betul sekali. Betul. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai kemarin itu menurut kita menggunakan diferensiasi konten, proses dan hasil. Kemudian strategi persiapannya dengan materi pembelajaran yang menyenangkan. Oke, kalau saya lihat sih di pengamatan kemarin sudah sesuai nih ya, sudah bagus. Saya lihat sudah bagus Ibu dalam mengajar. Nah, apa namanya? Saya mau tanya untuk pembelajaran yang kemarin menurut kita sudah sesuai belum? Sesuai dengan ajar yang kita buat gitu, kira-kira. Ya. Izin Ibu untuk menjawab Pak Rizal. Menurut pendapat saya dari modul ajar yang saya buat ini sesuai dengan apa yang saya terapkan kepada peserta didik. Namun mungkin setelah itu pastinya ada umpan balik ya dari kira-kira saya masih kurangnya harusnya seperti ini gitu. Selama berproses ini saya juga menyadari apa kekurangan yang saya lakukan ya itu untuk menjadi pengembangan diri saya menjadi ke arah yang lebih baik. Oh gitu. Tapi istilahnya apa menurut
Berita masih ada kekurangan gitu tadi. Masih ada Kekurangan ya. Iya. Kira-kira kekurangannya di hal apa nih? Kekurangan saya mungkin karena memang saya mengajar kelas rendah ya Pak Rizal, seharusnya saya juga menerapkan pembelajaran sosial emosional pada peserta didik saya, karena memang saya menyadari bahwa kita sebagai guru itu harus mengetahui kondisi emosional peserta didik, sehingga memang pada proses tersebut masih ada beberapa peserta didik yang mungkin dari back mood dari rumah gitu ya, atau enggak ada sebelum dia masuk ke kelas ada permasalahan dengan kondisi sosial emosional, menjadi anak itu tidak bersemangat untuk belajar. Jadi ada 1-2 anak yang belajar tidak semangat gitu. Tapi untuk pembelajaran udah ada kekurangannya di situ. Iya, sama manajemen waktu Pak Rizal. Iya, karena mungkin saya berfokus kepada konten saya gitu ya. Dimana di situ kan saya menggunakan berbagai macam teknik sebenarnya sih untuk perbandingan. Tapi dengan perbandingan itu malah membuat saya alokasi waktu itu malah melebihi gitu. Dan Pak Rizal tahu sendiri ya, itu lebih dari berapa 2 JP ya gitu. Jadi itu sih, jadi kayak saya lebih kepada saya mengatur manajemen waktu dengan baik gitu, dan juga lebih memasukkan kepada mengembangkan atau menerapkan dan juga harus menyadari kondisi sosial emosional peserta didik. Oke. Untuk anak-anak sendiri nih peserta didik, ada nggak yang mungkin kurang antusias dalam pembelajaran, ada nggak kira-kira? Iya, itu karena memang saya cuma umpan baliknya cuma di akhir gitu. Seharusnya itu saya menyadari bahwa kondisi seperti itu seharusnya dari awal juga kita sudah bertanya pada anak-anak aktivitas dari rumah sampai sekolah gitu, aktivitas anak-anak saat sebelum mulai pelajaran itu bagaimana sih, dia happy nggak, dia enjoy nggak gitu, atau mungkin ada sesuatu yang bikin anak dari rumah udah kesel gitu kali ya gitu, ini membuat anak itu jadi agak sedikit kurang termotivasi untuk belajar gitu. Jadi saat umpan balik itu saya kan selalu menerapkan umpan balik sehabis selesai pembelajaran gitu. Jadi anak-anak menaruhkan iMode atau stick es krim, menaruhkan ke dalam plot-plot apakah belajar yang happy, senang, bosan gitu. Nah ada 2 anak yang memang dia menaruhkan kemarah gitu. Lalu setelah pembelajaran selesai saya bertanya kepada anak tersebut, kenapa kamu marah nak? Iya bu, saya berangkat ke sekolah, saya mau minta bekalnya ini, tapi mama dibuatkan ini gitu. Ya itu membuat anak-anak jadi bad mood gitu, apalagi kelas 3 ya. Seharusnya itu saya menanyakan dulu di awal pembelajaran gitu loh, anak-anak hari ini bagaimana.